Belajar matematika asik dan menyenangkan bersama Prima 3. Ya, adik-adik, di video kali ini kita akan belajar matematika peminatan untuk kelas 10 SMA pada subbab persamaan eksponen. Ya, ada beberapa bentuk persamaan eksponen yang akan kita pelajari. Tentunya tidak semuanya kita bahas di sini ya. Akan ada beberapa bagian dalam video pembahasan persamaan eksponen. Ini adalah video bagian pertama. Di video kali ini kita akan belajar tentang persamaan eksponen bentuk dasar ya. Bentuk pertama seperti ini adik-adik. A pangkat fx sama dengan 1. Nah, jika A pangkat fx sama dengan 1 dengan A positif dan A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan 0 ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena sebetulnya 1 itu bisa kita ganti dengan A pangkat 0. Adik-adik ingat ya, setiap bilangan dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1. Nah, ini A pangkat fx, di sebelah sini A pangkat 0, berarti kan bilangan pokoknya sudah sama-sama A. Maka kita tinggal menyamakan bentuk pangkatnya gitu ya. Maka fx sama dengan 0. Oke, supaya lebih jelas kita perhatikan contoh berikut. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan klik loncengnya ya. Contoh 1, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen. Yang pertama ini adik-adik, 7 pangkat 2x dikurangi 6 sama dengan 1. Nah, seperti teorinya tadi, kalau seperti ini berarti ini kan sama saja dengan 7 pangkat 0 gitu ya. 7 pangkat 0, karena ini bilangan pokoknya sudah sama-sama 7, berarti kan kita tinggal menyamakan pangkatnya saja gitu ya. Jadi 2x dikurangi 6 sama dengan 0, berarti apa? Mudah, 2x sama dengan 6, sehingga x nya sama dengan 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Mudah ya. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Nah, ini 13 dipangkatkan x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 14 sama dengan 1. Berapakah nilai x yang memenuhi 1? Bisa juga kita tulis 13 pangkat 0 seperti tadi ya. Artinya apa? Ini sudah kita anggap hilang, tinggal kita menyamakan pangkatnya ya. Jadi x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 14 sama dengan 0. Maka x nya gimana? Kita faktorkan gitu ya. Oke, kita faktorkan. Maka ini x berapa adik-adik? Faktor dari min 14 kalau dijumlahkan min 5, min 7 dan plus 2 ya. Ini kalau kita jumlahkan kan min 5 kan, tapi kalau kita kalikan min 14, betul ya. Maka masing-masing dari faktor ini kita samakan dengan 0 untuk mendapatkan nilai x nya ya. Berarti x yang pertama 7, x nya yang kedua kita dapatkan dari x ditambah 2 sama dengan 0, maka x nya sama dengan negatif 2 gitu ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 dan 7 gitu ya. Next, berikutnya 3. Nah, ini gimana nih? Akar 25 pangkat x ditambah 2 dibagi 125 sama dengan 1. Yuk, gimana nih? Kita buat bilangan berpangkat dengan bilangan pokok berapa? 5 ya. Yang paling mudah 5. Jadi 1 bisa kita tulis menjadi 5 pangkat 0 adik-adik. Ya. Nah, terus yang ini gimana? Ya, kita buat semuanya menjadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 5 ya. Jadi 25 berarti 5 kuadrat dipangkatkan x ditambah 2 berarti sama saja dipangkatkan lagi begini gitu ya. Loh Kak, ini kan ada akarnya. Oke, kita buat juga bentuk akarnya menjadi pangkat ya. Kalau akar berarti sama saja pangkat berapa? Pangkat setengah, kan begitu ya. Oke, di bawahnya 125 berarti kita buat juga menjadi 5 pangkat berapa? 5 pangkat 3 gitu ya. Oke, ini kan jadi 5 pangkat 0 ya. Oke, kita buat menjadi 1 dulu. Ini kalau dipangkatkan
dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya diapakan adik-adik? Dikalikan, iya kan? Dikalikan semua ya. Jadi 2 dikalikan X ditambah 2 dikalikan setengah. Nah, kalau kalian perhatikan ini, 2 dikalikan setengah berapa adik-adik? 1, gitu ya. Kita anggap bilang aja ya. Berarti yang atas tinggal apa? 5 pangkat X ditambah 2, kan gitu ya. Di bawah 5 pangkat 3. Di sini masih 5 pangkat 0. Terus gimana Kak? Pembagian bilangan berpangkat. Pembagian bilangan berpangkat berarti pangkatnya dikurangi, berarti menjadi 5 pangkat X ditambah 2 dikurangi 3 ya, sama dengan 5 pangkat 0. Nah, ini sudah sama bilangan pokoknya. Menjadi X dikurangi 1, kita tinggal menyamakan pangkatnya gitu ya. Maka X-nya sama dengan 1. Bisa dipahami adik-adik ya? Oke, kita lanjutkan bentuk yang kedua. Klik like jika kalian suka dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Bentuk yang kedua yang akan kita pelajari di sini adalah A pangkat Fx sama dengan A pangkat P adik-adik. Ya, seperti tadi sebenarnya hampir sama ini ya. Kalau tadi kan pangkatnya selalu 0. Kalau ini pangkatnya bisa bilangan tertentu. Karena sudah sama bilangan pokoknya, maka bisa kita samakan bentuk pangkatnya. Itu ya. Jadi syaratnya tetap A-nya positif, tidak 1. Jadi adik-adik ya. Kita coba contohnya, perhatikan contohnya. Silahkan kalau mau komen, tanya, silahkan ketikkan di kolom komentar. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen. 1. 3 pangkat 2X ditambah 5 sama dengan 27. Nah, kalau ada soal seperti ini berarti kita buat sama. Di sini kan bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 3. Nah, bagaimana caranya ini menjadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 3 juga? Gitu ya. Kita rubah bentuknya. Ya. Ini tetap yang ruas kanan menjadi 3 pangkat berapa supaya 27? 3 pangkat 3. Gitu ya. Nah, ini bilangan pokoknya sudah sama-sama 3, kita anggap hilang saja. Kita tinggal menyamakan pangkatnya. Gitu ya. Sama dengan 3 berarti berapa? 2X sama dengan 3 dikurangi 5 berarti negatif 2 ya. Nah, di sini berarti X sama dengan negatif 2 dibagi 2. Maka hasilnya negatif 1. Oke. Contoh berikutnya supaya lebih jelas. Nih, oh sama seperti tadi. Ini juga bisa kita kerjakan dengan cara bentuk kedua ya adik-adik ya. Dengan cara bentuk kedua. Gimana caranya? Salah satu contoh. Ini kalian kalikan ke sini. Boleh Kak? Boleh. Ya, menjadi 125 gitu ya. Tinggal kita merubah yang di sini. Ya, 25 kita rubah menjadi 5 pangkat 2 gitu ya. Dipangkatkan X plus 2 berarti nanti pangkatnya dikalikan. Akar kita tulis menjadi pangkat setengah ya. Kemudian ini kan kita kalikan ke sini, berarti 125 kalikan 1 berarti sama dengan 125 di ruas kanan gitu ya. 125 sama dengan 5 pangkat 3. Oke. Nah, seperti tadi kalau pangkat dipangkatkan lagi berarti pangkatnya dikalikan semua. 2 dikalikan setengah saja dulu, berarti 1 ya. Berarti tinggal 5 pangkat X ditambah 2. Sedangkan ini 5 pangkat 3. Sudah sama-sama bilangan pokok 5. Maka tinggal kita samakan pangkatnya saja. Gitu ya. Berarti X sama dengan 3 dikurangi 2, 1. Oke. Paham ya? Contoh berikutnya, terakhir untuk video ini. Nah, ini gimana adik-adik? Akar dari 1/4 dipangkatkan X ditambah 2 sama dengan akar pangkat 4 dari 16. Nah, ini gimana adik-adik? Kita buat bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama. Ya, yang paling mungkin bagaimana? 4 bisa enggak? Bisa ya. 16 kan 4 kuadrat ya.
Ini akar pangkat 4 berarti sama saja pangkat 1/4 gitu ya. Berarti 16-nya kita buat jadi 4 pangkat 2, 16 kan. Akar pangkat 4-nya kita rubah menjadi pangkat 1/4. Gitu ya adik-adik ya. Karena kalau akar itu pangkat 1/per gitu ya, pangkat pecahan. Nah, yang ini gimana Kak? Ini juga kita buat menjadi bilangan pokok 4. 1/4 itu kan sama saja dengan 1/4 pangkat 1. Jadi kalau kita tarik ke atas ya, kita buat menjadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 4, maka 1/4 itu sama saja 4 pangkat min 1. Ya. Kemudian dipangkatkan X ditambah 2. Ya. Kemudian dipangkatkan lagi setengah. Ya, setengah apa? Akarnya. Ya kan? Dipangkatkan lagi dengan setengah. Gitu ya. Oke, jadinya gimana ini? Berarti sama dengan di sini 4 pangkat 2/4 atau 4 pangkat setengah. Gitu ya. Kalau di sini berarti apa? 4 pangkat negatif 1 kali X negatif X. Negatif 1 kali 2 berarti min 2 gitu ya. Dikalikan setengah berarti ini sama saja per 2. Nah, bilangan pokoknya sudah sama-sama 4. Kita anggap saja hilang ya. Berarti kan kita tinggal menyamakan bentuk pangkatnya dibagi 2 sama dengan 1/2. Ini kita coret boleh ya? Boleh. Berarti jadi apa nih? Min X sama dengan ini 1 min 2 pindah ke kanan jadi plus 2. Gitu ya. Berarti X-nya berapa? Ini kan jadi 3 ya. 3, maka X-nya sama dengan berapa? Min 3. Selesai. Gitu adik-adik ya. Demikian adik-adik untuk persamaan eksponen bagian ke-1. Segera akan kita lanjutkan untuk video persamaan eksponen bagian kedua untuk bentuk yang lain ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Primatika. Kita akan jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.